Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah studi kelayakan bisnis akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, kami sendiri beranggotakan saya sendiri Rian Yulianto, ada Dino Siwa Ramadan dan juga Salma Aulia Latifah akan menyampaikan terkait dengan aspek manajemen. Tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama itu menjelaskan mengenai pengertian manajemen secara singkat. Terus yang kedua itu aspek-aspek manajemen dan yang ketiga itu mengenai manajemen ditinjau dari studi kelayakan bisnis. Oke, kita lanjut next. Nah, pengertian manajemen menurut para ahli yang pertama itu menurut Stunner, Freeman, dan Dr. Gilbert Jr. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya menurut G.R. Terry, manajemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan gunakan kegiatan orang lain. Nah, menurut John Millett, manajemen adalah proses pembimbingan, pengarahan, serta pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang diorganisir dalam kelompok jurnal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oke, next. Jadi, kesimpulannya bahwa manajemen adalah suatu proses yang menunjukkan penampilan dari fungsi-fungsi khusus. Juga manajemen sebagai suatu ilmu, seni, karir, ataupun sebagai profesi. Aspek-aspek manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh seorang manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Tujuan dari studi aspek manajemen ini untuk mengetahui apakah kegiatan dan implementasi bisnis dapat direncanakan dan dilaksanakan sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya yaitu tidak layak. Nah, dalam proses fungsi-fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, dan yang ketiga pengkoordinasian, dan yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi. Ada 5 fungsi utama dari manajemen yang terdiri. Yang pertama yaitu planning. Planning menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan itu. Dan yang kedua yaitu organizing. Nah, organizing ini mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Terus yang ketiga yaitu staffing. Nah, staffing ini menentukan kebutuhan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja. Selanjutnya yang keempat yaitu motivating. Nah, motivating adalah mengarahkan atau mendorong sumber daya manusia ke arah tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir yaitu controlling. Controlling ini mengukur pelaksanaan sesuai dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan, dan mengambil tindakan-tindakan korektif di mana yang perlu diambil. Selanjutnya yaitu mengenai aspek manajemen ditinjau dari studi kelayakan bisnis. Jadi di sini ada pengertian studi kelayakan bisnis menurut Kasmir dan juga Jakfar 2003, yaitu suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan. Jadi hal ini untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis itu dijalankan. Selanjutnya itu ada studi yang dilakukan oleh SM, FEUI, dan SWA terhadap 45 perusahaan yang berasal dari 16 industri menunjukkan adanya 5 temuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari 65 konsep manajemen yang digunakan, ada 12 konsep manajemen yang populer. 6 diantaranya berada di level strategis dan 6 lainnya di level fungsional. Lalu yang kedua, adanya gap antara konsep dari sudut pandang perusahaan dengan teori yang ada. Lalu yang ketiga, adanya pola-pola tertentu yang dapat dibuat berdasarkan status responden atau perusahaan terbuka atau tertutup dan keaktifan pendiri atau aktif dan tidak aktif mengelola perusahaan. Lalu yang keempat, perusahaan terbuka memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengambil sumber inspirasi konsep eksternal perusahaan dibanding perusahaan tertutup. Lalu yang terakhir atau yang kelima, falsafah manajemen yang diterapkan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata kami mohon maaf, dan apabila terdapat kesalahan pengucapan kami juga memohon maaf. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua dan materi ini dapat berguna untuk teman-teman di kemudian hari. Terima kasih teman-teman.